Sebagaimana disampaikan guru kami juga, Tunku Zainal Abidin tadi, Allah berfirman, "Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dijelaskan oleh Sayyidina Ali, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah memberi hak-hak huruf. Haknya mana? Keluar huruf, sifatul huruf. Itulah tadi yang disampaikan kalau misalnya huruf kha. Kita baca kha. Benar. Tapi benarnya mana? Makhrajnya udah betul. Tapi sifatnya mana? Maka harus baca kha. Tidak boleh kha. Ghairil. Sudah benar, ghairnya sudah benar. Letaknya di tenggorokan bagian atas satu tempat dengan kha. Ada gha. Tapi sifatnya apa? Isti'la. Isti'la itu bagaimana kita baca huruf isti'la? Isti'la itu kita baca tafkhim tebal. Cara bacanya diangkat ujung lidah sikit aja. Kita coba, misalnya kita baca gha. Tapi coba angkat ujung lidah sedikit menjadi gha. Menjadi gha. Tapi yang disampaikan oleh peserta tadi tidak boleh sampai gha. Tidak boleh sampai gha. Jadi tafkhim itu membaca baris fathah dalam bentuk tebal, tapi jangan sampai menambah huruf vokal untuk orang Arab. Vokal orang Arab itu 3. Vokal kita 5 ya. A, I, U, E, O. Orang Arab cuma 3 aja. A, I, U. Itu. Nah, ghairil benar ghairnya, tapi tidak ada sifatnya. Makanya dalam penilaian ilmu tajwid di musabaqah itu ada penilaian satu bidang, yaitu penilaian sifatul huruf, makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, jadi yang benar kita baca bagaimana? Gha tebalkan dikit menjadi ghairil. Mal salah. Tidak tebal, maka angkat ujung lidah sedikit. Ketika mar, angkat sedikit ujung lidah supaya tebal, supaya tafkhim, supaya isti'la. Maka kita angkat sedikit. Mau. Asal kita angkat ujung lidah pasti dia tebal, tapi jangan terlalu diangkat. Kalau terlalu diangkat menjadi mau, tapi sedikit aja. Nah, itulah yang disebut dengan tahsin. Jadi bacaan yang sudah ada kita buat lebih bagus lagi, keluar hurufnya di mana menjadi lebih pas, sifat hurufnya kita berikan, maka itulah yang disebut dengan tahsin. Jadi wilayah tahsin itu adalah wilayah bacaan. Dah. Kemudian di nomor 2, siapa yang membutuhkan tahsin bacaan salat? Jelas yang pertama orang yang melakukan salat. Yang kedua, seluruh anggota keluarga sebagai bentuk kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak. Orang tua sekarang lebih khawatir bila anak keturunannya lemah dalam bidang duniawi. Tapi tidak ada khawatir sedikit pun apabila anak istri di rumah lemah dalam bidang ukhrawi. Ayatnya di surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi lemah di sini diartikan oleh ahli tafsir lemah dalam bidang fisik, harta benda dan sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah lemah di bidang ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siapa yang berhak mentahsinkan bacaan salat? Yang pertama orang yang melakukan salat, yang kedua seluruh anggota keluarga. Nah, kemudian kita lanjutkan. Mengapa tahsin diperlukan dalam ibadah salat? Maka jawabannya saya buat di sini ada 6 ya. 1, karena ibadah salat adalah komunikasi dengan Allah. Inilah yang menyebabkan kita perlu memperbaiki bacaan salat kita. Contoh, saya buat contoh begini. Misalnya Pak Syarifuddin, guru yang tuan. Lagi yang mengempak, ngakunya belum bergaji. Pak Syarifuddin lagi